ke YouTube channel aku. Semoga dimanapun kalian berada, kalian diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke, di channel aku bakal bahas mengenai dunia perkuliahan, pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Terus kita akan bahas mengenai psikologi, dan kita akan membahas juga mengenai isu-isu kesehatan mental. Sesuai judulnya, di video pertama ini aku bakal membahas mengenai kegagalan masuk PTN. Nah, di sini memang aku bukan orang yang expert ya, tapi aku mau berbagi ke kalian berdasarkan pengalaman yang aku milikin, supaya hal-hal yang mungkin aku sesali nih sekarang nggak akan terulang di kalian. Kita bisa bangkit bersama dan berjuang mencapai apapun yang ingin kita capai ya teman-teman semuanya. Kita bakal bahas mengenai kegagalan. Kalau menurut teman-teman, kegagalan itu apa sih? Ada yang bilang bahwa kegagalan itu adalah aib yang perlu ditutupin. Ada yang bilang kegagalan arti bahwa kita nggak mampu untuk meraih suatu hal yang mungkin ingin kita capai. Dan ada yang bilang kegagalan adalah takdir. Oke, kalau menurut aku pribadi, kegagalan itu adalah hal yang wajar ya. Hal yang wajar untuk kita rasakan, dan bahkan perlu deh untuk kita rasakan kegagalan. Karena dalam kehidupan kita yang serba kompetisi ini, ada kalanya kita memang memilih suatu hal tapi nggak berhasil gitu. Karena mungkin ada hal yang lebih baik untuk kita dapatkan daripada pilihan kita. Nah, makanya itu kita dihadapkan sama yang namanya kegagalan. Sama halnya kalau misalnya teman-teman merasakan kegagalan PTN atau kegagalan masuk kampus yang diinginkan atau bahkan jurusan yang diinginkan. Apalagi di bulan 9 ini mahasiswa baru udah masuk ya, udah memulai dunia perkuliahan. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang memutuskan untuk kuliah dulu tapi ingin mengulang di tahun depan, atau mungkin belum menerima kegagalannya di tahun ini, atau mungkin ada yang saat ini memutuskan untuk gap year. Nggak apa-apa. Teman-teman berhak merasakan kesedihan, atau teman-teman berhak merasakan apapun perasaan dari kegagalan yang teman-teman miliki. Ada 4 perasaan yang memang gak bisa kita hindari ya teman-teman ketika kita merasakan kegagalan. Mulai dari perasaan sedih, kecewa, marah, dan bahkan kita merasa gak punya motivasi kembali. Itu adalah perasaan-perasaan wajar yang akan kita rasakan ketika kita mengalami kegagalan. Dan secara pribadi, aku juga merasakan kegagalan tersebut ketika dulunya aku pingin banget masuk kedokteran. Kedokteran apapun itu, yaudah deh aku pingin masuk kedokteran. Karena secara ekonomi keluarga aku belum mencukupin, aku memutuskan untuk mengejar PTN dan memutuskan untuk mengulang di tahun berikutnya. Tapi ternyata rencana yang maha kuasa ke diri aku itu berbeda. Di tahun kedua justru aku mengalihkan pilihan aku untuk masuk ke psikologi, dan akhirnya aku masuk sebagai anak psikologi, dan saat ini ya sedang berjuang untuk menyelesaikannya. Kadang kita nggak pernah merasakan atau menyangka bahwa ada hal yang mungkin selama ini nggak pernah kita pikirkan akhirnya terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah hal yang pengen aku sampaikan ke teman-teman. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu bukan akhir yang memutuskan bahwa kamu tidak sukses. Justru bakal kegagalan ini adalah pintu pertama kita untuk mencapai hal-hal yang sebenarnya adalah takdir kita, atau mungkin hal yang perlu kita perjuangkan, atau mungkin hal yang merupakan kesuksesan kita ke depannya. Kita nggak pernah tahu ya jalan ke depannya atau masa depan kita itu seperti apa. Nah, tadi kita udah ngomongin kegagalan ya. Semoga teman-teman yang saat ini merasakan kegagalan cepat pulih kembali dan memiliki motivasi kembali untuk memulai hari. Karena ingat teman-teman, kegagalan adalah kunci awal untuk kesuksesan kita ke depannya. Nah, aku akan sharing ke kalian mengenai 6 hal yang perlu dilakukan saat kita mengalami kegagalan. Dan mungkin ini termasuk kegagalan masuk PTN ya. Yang pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah evaluasi diri. Evaluasi diri ini bukan berarti kita mengeval diri kita, menghukum diri kita ya teman-teman. Tapi kita merenungkan kembali nih, mengevaluasi diri kita, mengevaluasi tujuan kita ke depannya mau seperti apa, dan merencanakan target-target ke depannya yang ingin kita capai sehabis kita merasakan kegagalan ini. Nah, mungkin ini nggak perlu buru-buru ya teman-teman. Teman-teman perlu meluangkan waktu dulu. Semisalnya teman-teman butuh waktu menenangkan diri, gak apa-apa, tenangin diri dulu. Dan ketika teman-teman udah pulih kembali nih kondisinya, udah segar kembali dan mau memulai suatu hal yang baru,
lakukan evaluasi diri terlebih dahulu ya. Evaluasi diri, misalnya apa ya yang kurang dari aku, apakah motivasi aku yang masih kurang, atau mungkin cara belajar aku yang masih salah, atau mungkin hal apa yang perlu aku perbaiki ya dalam diri aku. Dan jangan lupa, selain kita mencari kekurangan dalam diri, kita juga harus tahu kelebihan diri kita. Misalnya, oh aku udah bagus kok pola belajarnya, aku berarti harus mempertahankan ini nih ke depannya. Dan mencari hal-hal baik juga dalam diri kita. Terus selanjutnya kita mengevaluasi tujuan kita. Nah, ketika mungkin teman-teman kemarin gagal, teman-teman harus evaluasi dulu. Kemarin aku milih jurusan apa ya? Kampusnya di mana ya? Apakah sesuai dengan passion aku? Apakah memang sesuai dengan minat aku? Dan apakah sesuai dengan potensi yang aku miliki? Itu juga perlu kita evaluasi. Dan kita juga harus memikirkan realitanya. Karena teman-teman, PTN itu kuota untuk masuknya itu terbatas. Sedangkan yang pingin ambil jurusan atau mungkin kampus yang kita idamkan itu ada banyak. Dan itu juga realita yang perlu kita hadapi. Ada kalanya kita berjuang, tapi kita juga harus menerima kenyataannya. Bukan karena kita nggak pantas atau bukan karena kita nggak pintar, tapi memang itulah takdirnya. Kita belum dipertemukan atau kita belum cocok nih sama kampus atau jurusan yang kita inginkan. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk ngulang ke depannya, coba dipikirkan kembali dan disesuaikan dengan usaha yang ingin teman-teman lakukan. Dan ketika nanti juga mengalami kegagalan, teman-teman bisa menyediakan plan-plan berikutnya. Nah, ini sesuai dengan yang terakhir di poin pertama ini adalah menyusun perencanaan. Teman-teman coba susun kembali perencanaannya sesuai dengan evaluasi diri tadi, evaluasi tujuan sama target yang ingin dicapai. Hal kedua yang bisa dilakukan saat kita merasakan kegagalan masuk PTN. Yang kedua adalah mencoba jalur lain. Di sini kita bukan mencari pelampiasan dari kegagalan kita, tapi mencoba mencari jalan keluar dari kegagalan yang kita rasakan. Kadang kita nggak menyadari bahwa ternyata sebenarnya jurusan atau mungkin kampus yang kita idamkan itu nggak sesuai dengan diri kita. Nah, ini kita mencoba mencari jalan keluar supaya kita nggak merasakan hal-hal negatif. Tapi oke, aku bakal mencari jalan keluarnya dulu nih sementara aku akan masuk swasta atau misalnya aku mau coba kedinasan. Karena kita nggak pernah tahu apakah nanti ketika teman-teman udah mulai masuk kedinasan atau misalnya masuk di kampus swasta, teman-teman justru akan menjadi individu yang lebih berkembang, individu yang akan lebih sukses nanti ke depannya. Kita nggak pernah tahu itu dan nggak ada salahnya mencoba. Tapi ingat, sesuaikan lagi sama diri teman-teman. Jangan kita memulai sesuatu itu karena terpaksa atau ingin menyelamatkan diri dari kegagalan hanya untuk pelampiasan aja, karena itu akan percuma juga. Yang akan merasakan capeknya diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang ketiga adalah memutuskan untuk mengulang di tahun depan atau biasa disebut dengan gap year. Ini bisa menjadi salah satu alternatif ketika teman-teman mengalami kegagalan. Tapi dalam artian teman-teman udah mempertimbangkan plan-plan lainnya ya. Jangan memutuskan gap year hanya karena jurusan yang teman-teman inginkan atau kampus yang teman-teman inginkan nggak tercapai. Teman-teman memutuskan gap year udah mempertimbangkan banyak hal, mulai dari faktor dari dukungan orang tua, diri sendiri, apakah memang akan mampu nih menjalankan waktu 1 tahun untuk ngejar hal yang kita inginkan, dan bahkan target-target atau hal-hal yang akan kita lakukan, apakah teman-teman udah mencoba menyusun hal tersebut. Karena waktu 1 tahun itu bukan hal yang singkat ya. Jangan sampai kita membuang waktu kita 1 tahun dengan perencanaan yang tidak matang, atau hanya karena kita ingin jurusan A tapi karena nggak dapat, yaudah aku mau memutuskan untuk gap year. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan baru. Nah, kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk gap year, apalagi ya, ini adalah kesempatan emas untuk melatih atau mencoba hal-hal baru yang nanti dijadikan sebagai skill baru teman-teman. Karena dengan waktu yang panjang, kita nggak hanya berfokus sama akademik ya, tapi kita bisa mencoba hal baru. Misalnya teman-teman mencoba untuk belajar public speaking, mencoba untuk ikut volunteer, dan banyak hal positif lainnya yang bisa teman-teman lakukan dalam waktu 1 tahun. Yang kelima adalah mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan. Nah, ini bisa menjadi alternatif yang bisa kita lakukan ketika kita merasakan gagal masuk PTN.
Oh iya teman-teman, hal yang perlu diingat adalah membuka usaha itu nggak perlu dengan modal yang banyak. Kita bisa memanfaatkan apapun, apalagi di zaman yang udah serba teknologi, kita bisa mencoba hal-hal baru untuk dijadikan usaha. Mulai dari misalnya kita menjadi dropshipper, atau misalnya kita menjadi freelance, dan banyak hal lainnya. Dan ini bisa dilakukan sebagai alternatif dari kegagalan kita. Dan yang terakhir adalah coba untuk ikut pelatihan. Pelatihan ini ada banyak ya teman-teman, mulai dari kursus bahasa Inggris atau kursus hal-hal lain, atau misalnya teman-teman ikut bimbingan. Itu bisa dilakukan untuk apa? Untuk kita bisa mengembangi diri kita, untuk menjadi healing kita juga dari kegagalan, dan untuk memantapkan nih langkah-langkah atau plan yang udah kita susun nantinya. Oke, sekian yang dapat aku bahas di video pertama aku kali ini. Semoga teman-teman suka dan informasi yang aku berikan dapat bermanfaat, terutama buat kalian yang saat ini masih merasakan kesedihan karena kegagalan. Jangan pernah berpatah semangat, karena bisa jadi kegagalan kita adalah kunci awal kesuksesan kita ke depannya. Jangan lupa juga dukung channel aku ini untuk berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya dengan cara like dan subscribe, dan bahkan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa juga ya follow Instagram aku, karena di Instagram aku suka membagikan hal-hal seputar dunia perkuliahan dan juga kesehatan mental. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.